ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Nariveta. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini mengisahkan tentang pahlawan sesungguhnya di tengah-tengah warga yang tertindas. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berlatar pada November 2003 yang menunjukkan beberapa anggota polisi mencari terdakwa yang mereka pantau di sebuah bus. Namun mereka tak dapat menemukan pria tersebut yang diduga berhasil melarikan diri. Akan tetapi, salah satu polisi menyadari bahwa target mereka pergi ke sebuah daerah Tirunelli, sebuah hutan yang sangat lebat dan memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Dan inilah pria yang ditargetkan yang bernama Varghese yang menumpang pada angkutan sapi agar lolos dari kejaran polisi, yang pada akhirnya dia berhasil sampai di tujuannya. Hingga kemudian polisi mengetahui jika Varghese berada dalam mobil tersebut, sehingga Varghese sangat kebingungan untuk meloloskan diri. Varghese pun berhasil lolos, namun itu bukan hal yang aman saat para polisi berhasil mengejarnya, yang membuat Varghese terpaksa harus melawan mereka. Tetapi siapa sangka, Varghese dikelilingi puluhan polisi, yang membuat Varghese harus jatuh dan mengingat beberapa hal buruk sebelumnya. Varghese pun dibawa ke sebuah gudang untuk dimintai tanda tangan agar mau mengakui kesalahannya di pengadilan. 2 tahun yang lalu, kita akan melihat bagaimana kehidupan warga suku yang tinggal di pedalaman hutan, yang menunjukkan seorang pria bernama Tamsi harus menjaga kebersamaan antar sesama suku pada saat di antara mereka ada yang bertengkar, dengan tujuan agar mereka dapat memperjuangkan reformasi mereka yang tidak dihargai oleh pemerintah. Diketahui sumber daya alam menjadi satu-satunya penopang hidup mereka, meskipun hasil keringat mereka dihargai sangat murah oleh para tokoh pemerintah dan juragan kaya. Bahkan, suatu ketika Tamsi mengambil beberapa helai daun sirih beserta mulung buah jambe alias pinang yang jatuh sendiri. Yang mungkin hal itu tak perlu dipermasalahkan oleh siapapun meski oleh pemilik kebun itu sendiri. Namun tidak pada orang-orang suku pedalaman yang harus dituding maling dan segera dilaporkan kepada polisi. Mengenai jumlah nilai yang tidak seberapa, seorang polisi baik hati memutuskan untuk membayar helaian daun sirih dan buah pinang tersebut karena itu sangatlah tidak perlu dicatat sebagai pelanggaran undang-undang. Namun pemilik kebun justru malah mengada-ngada dengan menuding jika orang-orang suku pedalaman telah sering mencuri hasil kebun mereka. Namun polisi tersebut tetap netral dan menjadi pembela masyarakat kecil dengan tidak begitu menanggapi laporan mereka. Yang saat itu, 2 aktivis warga suku bernama Madu dan Santi datang untuk membela Tamsi. Karena diketahui, mereka berdualah orang yang terus berusaha untuk membawa warga suku menuju kesejahteraan dan memiliki kehidupan yang layak. Santi dan Madu memberi sebuah harapan kepada warga untuk bersama-sama menyuarakan apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Khususnya perihal tanah yang mereka tempati, yang seharusnya tidak menjadi sengketa, dan warga berhak untuk memilikinya, juga dibangunkan rumah-rumah yang layak untuk mereka, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan semuanya. Kembali kepada masa kini, yang menunjukkan bahwa Varghese tetap bungkam dan terus melawan para polisi. Yang saat itu, para polisi sangat terkejut ketika melihat isi dokumen yang menjadi bahan untuk hukuman Varghese, yang merupakan seorang perwira polisi yang sangat disiplin. Kisah pun memperlihatkan kehidupan Varghese sebelum menjadi incaran polisi, yang saat itu Varghese merupakan pengangguran banyak acara, yang dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan.
Meskipun begitu, Parges berkeinginan untuk bisa memakmurkan keluarganya dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Diketahui, Parges tinggal bersama ibunya setelah sang ayah telah lama meninggal. Dan inilah Ansi, seorang wanita cerdas yang kini bekerja di sebuah bank yang merupakan kekasih Parges. Diketahui, Ansi terlahir dari keluarga yang cukup mapan, sehingga tak heran jika Parges sering mengandalkan Ansi di setiap hal finansialnya. പിന്നല്ലാതെ ഏതോ 2 PSC ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തെക്കും Diketahui Parges tak mau mengolah sebidang lahan peninggalan ayahnya, sehingga pamannya yang bernama Benny yang mengelola sebidang lahan tersebut untuk ditanami pisang. Meski begitu, Parges tak merasa khawatir perihal masa depannya, meskipun sang ibu terus mengeluh karena harus membiayai Parges yang seharusnya Parges telah memiliki penghasilan sendiri. Sehingga ibunya sering merasa kecewa karena Parges memiliki sifat yang sama dengan ayahnya yang pilih-pilih pekerjaan dan terlalu berharap lebih. Sehingga itu membuat kehidupan keluarganya sangat buruk. Parges bermimpi untuk menjadi seseorang yang dapat merubah kehidupan keluarganya. Yang saat itu, Ansi terus mendukungnya dengan selalu memberikan pinjaman kepada Parges yang membutuhkan uang, meskipun Parges tak memiliki tujuan jelas dalam menggunakan uangnya. Namun hubungan mereka sedikit goyah ketika ayah Ansi tak ingin anaknya terjerumus dalam kehidupan Parges yang susah. Hingga suatu hari, ayah Ansi meminta Parges untuk menemuinya. Yang saat itu, ayah Ansi meminta Parges untuk lebih introspeksi diri sebelum berniat menjalin hubungan dengan anaknya. Karena ayah Ansi tak ingin jika gaji Ansi harus dipakai untuk menafkahi suaminya, yang seharusnya seorang suamilah yang memberi nafkah kepada istrinya. Hal itu membuat Parges tak nyaman, namun ibunya tentu telah menyadari jika ayah Ansi tak akan merestuinya sebelum Parges memiliki arahan hidup yang jelas dan memiliki penghasilan tetap. Yang saat itu, sebuah surat berisi tawaran untuk menjadi salah satu anggota polisi berada di depan rumah Parges. Namun Parges sendiri tak tertarik akan tawaran tersebut, sehingga hal itu membuat ibunya sangat sedih karena Parges terus berkeinginan lebih tanpa memiliki dasar yang lebih kecil. Karena tentu kita tahu, untuk meraih ke titik puncak, seorang pendaki harus memulai dari bawah. Sehingga pamannya pun tak tahu lagi harus memberikan saran apa kepada keponakannya itu, selain mengingatkannya harus memulai karir apapun demi kebahagiaan ibunya. Di suatu hari, Parges menemui Ansi di tempat ibadah. Yang saat itu, Ansi memberi keputusan perihal apa yang disampaikan ayahnya tentang hubungan asmara mereka. Sehingga demi kebaikan Parges dan ibunya, Ansi memutuskan untuk berhenti sejenak berhubungan dengan Parges. Untuk memberi waktu agar Parges merubah jalan hidupnya ke arah yang lebih baik. Dan Ansi pun berjanji akan setia menunggu sampai Parges memiliki arahan hidup yang jelas. Parges pun sangat sedih dan menyadari bahwa jika selama ini dirinya tak mampu untuk meraih mimpi. Sehingga sejak saat itu, Parges memutuskan mengambil tawaran untuk ikut pelatihan menjadi anggota polisi. Suatu ketika, Parges mengikuti tugas untuk mengamankan para pengunjuk rasa yang menolak kebijakan pemerintah. Namun aksinya yang gampang emosian mengharuskannya mendapat teguran bahwa seharusnya seorang polisi tidak menjadi musuh warga, melainkan bertugas sesuai prosedur negara. Satu-satunya senior yang mengerti situasi dan kondisi Parges adalah Basir yang selalu membela dan mengarahkan Parges ke arah positif. Basir selalu memberi dan menjadi saudara yang baik di kamp polisi. Di suatu hari, media berita memberitahu jika protes tanah Cayamban terus meningkat yang dipimpin kepala suku untuk mendapat keadilan dari pemerintah. Yang saat itu, Parges diperlakukan semena-mena oleh seniornya yang lain. Sehingga itu membuat Basir kasihan dan membela Parges dengan memperlakukan sama rata dengan anggota senior lainnya. Hingga kemudian, Basir diminta untuk segera bersiap-siap bersama anggota lainnya untuk mengamankan situasi protes di Cayamban. Saat itu, Parges sangat takut dan tak ingin ikut dalam tugas tersebut. Namun itu tidak bisa ditolak sebagai salah satu ujian di masa pelatihannya. Meski begitu, Parges tak ingin dikeluarkan dari pelatihan karena dirinya tak ingin mengecewakan ibunya dan Ansi.
sehingga Parges pun akhirnya mengikuti tugas tersebut. Sepanjang perjalanan, Basir melihat Parges yang gugup dan seperti ketakutan, sehingga Basir pun terus menenangkannya bahwa ini tak akan berlangsung lama. Wah, പിന്നെ nostalgia ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ. Sesampainya di lokasi unjuk rasa, para polisi langsung disambut dengan kericuhan para warga suku. Yang saat itu, Tamsi yang menjadi penyuara mereka terus ngotot perihal pertanggungjawaban pemerintah mengenai pagar pembatas yang rusak. Diduga itu dilakukan oleh pemerintah, sehingga warga suku menyangka itu merupakan siasat negara untuk mengusir mereka. Hingga kemudian, seorang inspektur polisi bernama Raghuram pun datang dan segera menanggapi hal tersebut. Perihal yang terjadi, Raghuram menanyakan siapa yang merusak pagar pembatas, karena pemerintah benar-benar tidak tahu tentang hal tersebut, sehingga Raghuram menyatakan jika mereka akan segera membangun kembali pagar tersebut. Aksi demo pun tak kunjung redup, yang membuat para polisi harus tetap di sana dan menunggu kedatangan menteri untuk memberikan solusi. Terlihat, warga suku memanfaatkan sumber alam di sana untuk mencukupi kehidupannya. Hingga kemudian, para polisi pun segera memperbaiki kembali pagar yang telah rusak dan menerapkan papan peringatan jika tak ada siapapun yang boleh melewati pembatas tersebut, sekalipun polisi tanpa seizin pemerintah. Parges melihat Santi yang terus membakar semangat para warga untuk terus menuntut keadilan bagi warga suku yang terlantar. Santi meminta warga untuk terus bertahan meskipun saat ini pembekalan mereka telah habis dan berharap jika pemerintah akan segera menanggapinya. Terlihat, seekor anjing peliharaan Tamsi menggonggong Parges, sehingga Parges pun merasa terusik. Parges yang kesal pun tak menghiraukan pembatas yang dibuat polisi, sehingga Tamsi yang tak ingin hewan peliharaannya terancam pun melakukan pembelaan. Hal itu mengundang semua yang ada di sana, sehingga Parges harus mendapat teguran dari Raghuram karena telah melanggar aturan berikut tak satupun polisi yang diberi kewenangan untuk melakukan kekerasan pada warga sipil. Seharusnya, polisi harus mengayomi para warga, sehingga Raghuram meminta Basir untuk memberitahu Parges jika dia melakukan hal yang sama lagi, maka Parges akan mendekam di penjara. Kembali di tahun 2003, di saat Parges ditangkap para polisi, yang saat itu menunjukkan sebuah senjata yang diduga milik Parges, yang menjadi penyebab kematian korban pada saat terjadi bentrokan dengan warga suku. Namun Parges menyatakan bahwa bukan dia pelaku atas kejadian tersebut, sehingga Parges tak segan-segan merobek surat pengakuannya sebagai terpidana, dan hal itu membuat para polisi sangat kesal. Kembali di saat Parges bertugas, yang saat itu situasi kembali terkontrol pasca kejadian antara Tamsi dan Parges. Basir berbagi kisah dengan Parges perihal kerinduannya terhadap istri dan anaknya di rumah, sehingga Basir memberitahu jika semua yang dilaluinya di sana semata-mata untuk memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Di pagi hari, para aparatur pemerintahan berikut menteri pun datang ke lokasi untuk merundingkan aksi demo tersebut. Yang saat itu, menteri meminta para pendemo untuk kembali karena pemerintah sedang memproses tanah yang akan menjadi tempat tinggal para warga suku. Namun Santi menekannya karena situasinya tak bisa ditunda-tunda dan meminta agar pemerintah membuka lapangan pekerjaan berikut tindakan sosial yang sama seperti warga pada umumnya, terutama tidak mensengketakan tanah yang ditempatinya. Namun menteri menyatakan bahwa jika itu tidaklah mudah karena hutan tersebut merupakan hutan yang dilindungi oleh negara, sehingga Santi tetap memutuskan jika mereka tak akan kembali sebelum mereka mendapati keadilan. Di suatu malam, warga suku melakukan persembahan sesuai adat mereka yang menunjukkan bahwa mereka cukup cerdas dan pandai berburu. Dan di tengah-tengah acara tersebut, Parges tak sengaja melihat para polisi yang mencemari danau kecil yang biasa digunakan warga suku. Dan itu dilakukan oleh Raghuram, sehingga Parges segera memberitahu Basir karena hanya Basirlah yang akrab dengannya. Hal itu memicu amarah warga suku yang merasa jika polisi sudah melanggar kesepakatan damai. Namun Raghuram bertingkah seakan-akan para polisi tak mengetahui hal tersebut dan meminta warga suku untuk mengajukan keluhannya dengan cara baik-baik agar polisi segera menyelidikinya. Yang saat itu Parges tentu sangat mengetahui jika pelakunya adalah Raghuram sendiri. Basir sempat ingin mempertanyakan apa yang telah Raghuram lakukan, namun Basir tak cukup berani untuk melakukannya.
Di hari berikutnya, Raghuram meminta bantuan pada regu militer untuk menyelidiki lebih dalam perihal kecurigaannya terhadap warga suku yang diduga bekerja sama dengan kelompok Maois. Hal tersebut membuat Basir sadar jika situasi semakin mencekam jika sampai melibatkan anggota militer. Kemudian, para anggota diberitahu jika warga suku telah berdampingan dengan kelompok Maois dan mereka tentu bersenjata. Maois merupakan sebuah kelompok pemberontakan terhadap negara, sehingga mereka memutuskan untuk menyelidiki senjata-senjata yang disembunyikan di kediaman warga suku, yang tentu itu sangatlah beresiko. Namun Raghuram menyatakan jika mereka telah melakukan kesalahan apabila masuk ke area penduduk. Namun itu merupakan upaya kebenaran dan mencegah anggota Maois bertindak, sehingga semua diminta untuk selalu waspada karena bisa saja para pemberontak akan melancarkan serangan tanpa mereka duga. Kemudian, polisi dan anggota militer bekerja sama untuk melakukan penyelidikan ke area hutan. Namun saat itu, Parges dan Basir diminta terpisah guna meminimalisir jika terjadi sebuah ancaman. Dan setelah menelusuri area hutan, Parges melihat dua orang, diduga sebagai warga suku yang secara diam-diam menyembunyikan sesuatu di sebuah gubuk. Namun Parges tak menemukan hal mencurigakan selain pasokan makanan milik warga suku, sehingga Parges pun memutuskan untuk kembali ke camp. Clear അല്ലേ sir? Over. Parges pun melaporkan kepada Raghuram perihal hasil penyelidikannya yang tak ada tanda-tanda mencurigakan. Kemudian, Parges melihat tempat tidur Basir yang masih kosong. Namun Parges tak menghiraukannya, dikira Basir sedang beribadah. Secara Basir merupakan orang yang taat dengan ajaran agamanya. Hingga di pagi hari, Basir belum juga kembali. Tamsi pun terlihat terus mengamati pergerakan polisi. Sedangkan Parges yang khawatir pada Basir pun menemui pusat kendali untuk mencoba menghubungi Basir dengan walkie-talkie yang dibawanya. Tetapi Basir tak dapat dihubungi, sehingga Parges meminta Raghuram untuk segera melakukan tindakan pencarian. Namun Raghuram tak begitu khawatir karena itu bukan sebuah bahaya, karena Basir ditemani dengan anggota militer yang terlatih. Kemudian, Tamsi membela seorang anak kecil yang diganggu teman sebayanya, tanpa menyadari apa yang dibawa oleh anak kecil tersebut. Ternyata anak tersebut membawa walkie-talkie milik Basir. Sehingga saat Parges melihat itu, dia langsung bergegas melapor pada Raghuram jika Basir dalam bahaya. Parges pun diminta untuk membawa anak tersebut tanpa ada yang mengetahuinya. Namun Tamsi melihat aksi Parges yang membuat mereka kembali terlibat perkelahian. Tamsi yang berhasil dilumpuhkan pun dibawa ke camp untuk diinterogasi perihal apa yang terjadi kepada Basir. Namun Tamsi tetap bungkam meski harus mendapat serangkaian siksaan. Tamsi pun menunjukkan tatapan tajam yang menyimpan sejuta kebencian. Hingga kemudian, anggota militer yang hilang bersama Basir pun berhasil ditemukan dalam keadaan terluka yang diduga disebabkan karena terjatuh. Hal itu menunjukkan jika Tamsi belum dipastikan bersalah. Parges terus menanyakan keadaan Basir yang belum ditemukan, yang saat itu Raghuram menegaskan jika tak perlu ada yang dikhawatirkan, karena dia akan membentuk tim pencarian kepada Basir. Parges dan beberapa anggota lainnya pun mulai mencari Basir di area lokasi hutan. Hingga tak lama kemudian, Parges menemukan topi milik Basir dan berhasil menemukan Basir dengan keadaan yang mengenaskan. Kepergian Basir menyisakan duka yang sangat mendalam bagi Parges yang selalu mensupport di kala keterpurukannya dan memberi harapan pada Parges untuk selalu berada di jalan yang benar. Menanggapi hal tersebut, aparat pemerintah pun datang perihal kematian Basir yang diduga sebagai bentuk ancaman dari warga suku. Namun Santi tetap menolak tuduhan tersebut dan akan terus melakukan demo sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tak akan pernah takut jika polisi terus mengancamnya. Santi tetap tak mengakui di depan media, yang saat itu Madhu merasa jika pemerintah akan merencanakan sesuatu yang besar dan menyarankan agar mereka menghentikan aksi demonya. Namun Santi tetap menolak dan akan terus memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka,
sehingga Madu pun meminta agar semuanya harus berhati-hati. Kemudian, Raghuram menambah kekuatan pasukannya, yang saat itu Raghuram terus ditekan pemerintah untuk segera menyelesaikan demo tersebut secepatnya. Yang saat itu, Parges terus meminta agar Raghuram segera melakukan penyelidikan terhadap kematian Basir, guna untuk memperjelas tuduhan mereka. Namun Raghuram meminta agar saat ini fokus terhadap demo, dan mereka akan melakukan penyelidikan setelah semua selesai. Parges yang sangat penasaran pun diam-diam memasuki kamp militer yang sebelumnya ditemukan, yang ternyata Parges berhasil menemukan senjata milik anggota tersebut di dekat jasad Basir. Parges dibuat sadar saat menyadari jika pelakunya adalah anggota militer itu sendiri. Dia pun segera melapor pada Raghuram untuk memberitahu hal tersebut. Namun siapa sangka itu semua dilakukan atas rencana Raghuram untuk menjadikan warga suku sebagai kambing hitam demi keuntungan pribadi Raghuram. Kembali di saat Parges diminta menandatangani surat pengakuannya untuk pengadilan, yang saat itu Parges tetap ngotot akan menuntut keadilan perihal fitnah yang dilontarkan pada warga suku. Namun Raghuram menyatakan bahwa semua telah diatur, bahwa semua bukti dan saksi tertuju pada Parges. Yang mana pada saat kejadian Parges dihantam hingga pingsan. Melihat pergerakan para polisi, warga suku segera mempersiapkan diri mereka untuk bertahan. Yang saat itu para polisi membabi buta untuk menyerang secara brutal dan tak memperdulikan hak kemanusiaan pada wanita maupun anak-anak. Parges yang telah sadar pun sangat terkejut melihat semua hal di depannya, yang membuat dirinya teringat pada Basir, yang memberitahu jika senjata polisi hanya digunakan untuk melumpuhkan penjahat dan membela warga yang tertindas. Namun saat itu Parges malah diminta untuk ikut melawan warga suku dengan berpihak pada Raghuram. Namun siapa sangka Parges memutuskan untuk tetap netral dan mencegah pertumpahan darah, dan hal itu membuat warga suku sadar jika Parges tidak seperti polisi lainnya. Begitupun dengan Tamsi yang berhasil mencegah bahaya yang mengintai Parges. Tamsi pun ditembak di depan mata Parges menggunakan senjata miliknya. Sehingga itu merupakan kejadian yang sangat besar yang ditimbun dalam dari jangkauan pemerintah demi keuntungan pribadi. Warga suku yang selamat pun dibawa untuk menjalankan hukuman tanpa dasar hukum negara. Sejak saat itu, Parges dipulangkan dan diberi tunjangan untuk tetap bungkam. Namun para polisi tak sadar jika tak semua warga suku berhasil ditangkap. Parges yang sudah kembali pun harus menelan pil pahit saat melihat berita tentang warga suku yang ditahan disebabkan oleh fitnah Raghuram. Parges pun menceritakan semua kebenarannya kepada Ansi, yang membuat Ansi sangat terkejut dan menanyakan apa yang akan dilakukan Parges sekarang. Yang saat itu Parges akan tetap diam karena dia mendapatkan bayaran, meski hatinya sangat merasa bersalah dan tak bisa berbuat apa-apa sendirian. Tetapi Ansi kembali membangkitkan keberaniannya untuk terus memberikan keadilan meskipun mendapat 1000 ancaman. Kemudian Parges berusaha melapor pada komisaris perihal apa yang terjadi sebenarnya. Namun saat itu komisaris sudah melakukan penyelidikan dan tak menemukan bukti apapun terkait laporan yang terjadi. Namun ternyata, komisaris pun telah bekerja sama dengan Raghuram, dan itu merupakan sebuah ancaman besar bagi Parges yang sendirian. Dan itulah alasan mengapa Parges ditangkap, tak lain untuk dijadikan tersangka utama. Parges terus disiksa untuk mengikuti apa yang diperintahkan Raghuram. Namun Parges tetap kokoh dan menyatakan jika Parges telah memenangkan pertempuran. Sebelumnya, Parges telah berbicara dengan Santi yang dipenjara untuk melanjutkan menegakkan keadilan. Sehingga satu-satunya harapan mereka hanyalah Parges, sehingga Parges pun diam-diam mengumpulkan berbagai bukti yang kuat. Hingga kemudian Parges pun mendatangi kejaksaan berharap laporannya diterima. Yang saat itu Parges mengakui bahwa sebelum dipulangkan, saat kejadian Raghuram membawanya untuk membantu menguburkan semua mayat warga suku yang ditimbun beserta stok pangan mereka.
yang salah satunya adalah anak kecil, dan hal itu dijadikan sebagai pengakuannya di depan kejaksaan. Hal itu membuat kejaksaan tak ada pilihan lain selain menerima laporan tersebut dan menyelidiki langsung secara rahasia. Hal itu membuat Parges sangat senang, sehingga setelah ditemukan seluruh bukti tentang laporannya, itu membuat Raghuram menemui jalan buntu dan ditangkap sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun tak diketahui pasti perihal keadaan Parges saat ini. Tetapi pesan terakhirnya adalah, dia berharap jika suatu saat nanti akan ada lagi orang yang berani mengungkap kejahatan. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Naripeta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.